Assalamualaikum guys, balik lagi bersama aku Game Toy Meister, review mainan sambil grogi. Nah, ini kita masih dalam mereview mainan Hammond Collection dari Mattel ini. Terakhir yang aku punya itu adalah ini yang dibilang raja, juga sebenarnya orang-orang nggak setuju gitu. Karena ya rajanya di Jurassic Park itu kan T-Rex gitu. Tapi T-Rex kalah di film ini gitu ya. Kalian bisa nebak lah ini. Ini dia action figurnya. Bisa dilihat di sini, ini adalah jenis Spinosaurus yang waktu di film Jurassic Park 3 itu dia ngalahin T-Rex. Kalau kata orang-orang yang nonton itu kemungkinan adalah T-Rex muda, makanya dia kalah gitu. Jadi masih kekuatannya belum bisa menyetarakan kekuatan Spinosaurus yang sudah dewasa sebenarnya, Ya makanya itu kalah, masih ya juvenile atau masih remaja. Kalau yang dewasa ya itu kemungkinan menang. Soalnya lawan Indominus Rex aja menang gitu kalau T-Rex kan gitu. Masa lawan ini kalah gitu. Banyak yang nggak terima dengan kekalahan T-Rex di Jurassic Park 3 waktu itu. Ini bisa dilihat bentuk dari filmnya di sini dipampangkan karena emang ini dari film. Untuk yang mainan yang ini, yang mana Spinosaurus itu ketika sudah sampai di Jurassic World Dominion jenisnya berubah gitu. Ada pengembangan karena fosilnya sudah ada update. Jadi ini kemungkinan jadi jenis terpisah di Universe Jurassic Park Jurassic World. Di sini tertulis in a pivotal moment on Isla Sorna, the Spinosaurus and Tyrannosaurus Rex battle for domination as Dr. Alan Grant and others are too close for comfort. The Spinosaurus definitively defeats the Tyrannosaurus Rex and takes the primary predator's position, even securing top billing in the iconic movie logo. Ini menjelaskan apa yang tadi aku sempat jelaskan, Spinosaurus versus Tyrannosaurus Rex. Di sini bentuk yang bisa dia lakukan. Kalau misalnya aku ngelihat dari review orang lain sebelumnya, di bagian sininya itu kayak semacam karet tipis elastis gitu. Dah aku khawatir bisa termakan waktu karena umum banget dulu kayak aku punya Tyrannosaurus Rex dari Jurassic World Hasbro yang dulu tuh, yang terbesarnya, yang gedenya gitu. Itu kan lehernya karet kayak gitu kan. Terus termakan waktu baru beberapa hari, baru beberapa bulan tuh udah bercak-bercak aja, udah kayak ke iris-iris gitu. Entah karena apa, karena aku kan cuman ya mainin cuman begitu-begitu doang gitu. Terus dia kayak keklet gitu lah. Kebayang lah kayak karet tipis kayak gitu, terus nanti dia ada kayak gores-goresnya sendiri gitu. Entah itu terkena debu atau gimana, atau karena kita gerak-gerakin lehernya sehingga dia kayak terkoyak semacam itu. Nanti dikhawatirkan kayak gitu nih bagian sininya. Nanti kita coba. Nah ini matanya, kalau misalnya kita lihat nih, ada kita deketin gambarnya. Nah ini matanya sih setahu aku, kalau aku tes sendiri itu dia bisa ngikutin kita yang ngelihat gitu. Jadi ada ilusi optiknya gitu, sehingga seolah-olah dia matanya bergerak gitu. Padahal itu cuma dari jarak pandang dari kita ngelihat mata itu. Jadi seolah-olah dia ngelihat kita gitu lah pokoknya. Ini True FX, ada tulisannya di sini kayak tadi. Terus ini ada tulisan Hammond Collection dan ya ekor yang tadi, ekor Spinosaurusnya kayak yang Stegosaurus tadi lah. Tuh, kita lihat ini bisa kelihatan di sini. Tanpa berlama-lama lagi, kita bongkar aja sekarang. Allah, sebanget. Ini ada apaan sih? Nggak ada apa-apaan kan? Oh, ada ginian, pantesan. Nah, lihat sini keluarnya ada. Packaging adalah packaging. Aduh, ini akhirnya kita berhasil mengeluarkan jagoan dari pentolan Jurassic Park 3. Ini aku belum tahu gimana cara diriinnya. Pokoknya intinya nih harus taruh dulu ekornya di sini. Dan oh iya lupa, kita pasang dulu mendingan. Bismillah. Nah itu jadi kelemahan dari Hammond Collection gitu. Bisa kita lihat di sini untuk bagian karetnya, dia tuh banyak banget cat yang miss kayak gini ya. Tadi juga aku baru engah ketika selesai memvideokan di Stegosaurus gitu, ternyata di bagian gerigi-geriginya itu banyak banget nih kayak gini. Nggak banyak, cuman satu bagian yang ada kayak gini-gininya gitu, kayak miss dari catnya kayak gitu. Itu ngeganggu banget sih sebenarnya kalau misalnya kita kolektor gitu. Entah ya, mungkin ya namanya inilah minusnya dari bahan karet di cat kayak gitu, sehingga catnya beberapa ada yang nggak nempel gitu. Dan ini malah lebih banyak gitu yang nggak nempelnya. Di bagian sini juga tuh banyak tuh. Bagian sini ini coklat kayak gitu, ini kenapa bisa putih kayak gitu? Tuh lihat. Tapi sejauh ini ya untuk shape-nya itu bagus, sesuai banget dengan film ya, karena dari gembar-gembornya di filmnya kayak gitu ya emang menyesuaikan gitu. Nih artikulasi masih seret banget, cuman ya bagian sininya tuh agak, sehingga aku susah diriinnya gitu. Bisa nggak? Jatuh nggak? Nggak kan? Harusnya jangan dong. Ini mah peluang-peluang jatuh sih.
Aku seginiin, ngeri jatuh. Nah, bisa kita lihat di sini, ini ada figurnya dalam keadaan berdiri kayak gini dan dia tidak jatuh, tapi ini dia di bagian kakinya gitu kayak agak ngambang sedikit gitu. Ini tergantung kita cara menyesuaikan berdirinya gitu karena agak rumit ya mempose mainan action figure yang artikulasinya seret banget, seret, dan ada beberapa juga yang sebenarnya nggak terlalu seret juga gitu. Ini kita harus kaku dan harus bisa posable-nya tuh nggak terbatas gitu, jadi dia bisa berhenti di mana aja, jadi nggak terkunci di kayak beberapa derajat kayak gitu kan. Kalau yang ini termasuk yang kayak beberapa derajat berhenti gitu, jadi ada batasan, jadi nggak semua derajatnya dari busur itu dia bisa berhenti gitu, batasan-batasannya, paham lah maksudnya, kayak tek tek gitu, jadi nggak seret, nggak gitu, dia tek tek gitu, jadi gitu, ada batasan-batasannya. Dari bagian sini juga tuh tek tek gitu. Nah, ini kenapa dibilang sama anak-anak action figure gitu seret ya itu. Nah, itu kayak gitu. Ini catnya bagus sih, menyesuaikan dengan di film kayak gitu, tapi ya dibuat lebih menonjol gitu ya karena warnanya tabrakan gitu. Jadi sehingga agak eye-catching. Kayak merahnya tuh dibikin bener-bener merah banget. Terus habis itu di bagian sini putih-putih banget yang ketemu warna coklat gitu, sehingga kayak nggak ngeblend, maksudnya kayak tabrak warna gitu sehingga kayak nyala gitu. Kayak bener-bener neon lah gitu. Bagus sih, bagus banget. Kalau di film kan ya namanya bukan, dia kan emang bener-bener visual effect kayak gitu, emang buat keperluan film dibuat seolah-olah itu beneran dinosaurus, beneran makhluk hidup gitu. Kalau ini kan biar ya kelihatan mainan gitu, kan ada artikulasinya gitu. Kita bisa lihat dari mulutnya, kita bisa tutup tuh, kita juga bisa buka. Lidahnya bisa dinaikin, lidahnya karet ya, ini lihat giginya juga agak tajam sedikit, tapi ini masih karet juga. Ini juga yang ininya tuh, derajatnya bisa lebih tinggi tuh. Ini kadang, nah ini sih kayaknya sih mau calon kayak gampang banget sobek sih kayak begini. Jadi makanya kita harus hati-hati memainkan ini bisa banget kekoyak gitu bahannya. Ini giginya sebenarnya ini harusnya empuk sih ya. Aku nggak tahu ya kalau dimainin sama anak-anak itu segini tajam atau enggak, tapi ini bisa aja patah gitu. Ini ya namanya mainan gitu, rentan lah. Ini ekor panjang banget ya, nggak kayak mainan kayak contoh yang bukan Hammond Collection kayak gitu. Seingat aku sih nggak sepanjang ini gitu. Kayak contoh Indominus Rex, waktu itu sempat ada yang komplain gitu di grup-grup bahwa ekornya tuh terlalu pendek gitu untuk ekor dinosaurus. Kalau ini kan panjang banget gitu di Hammond Collection ini. Ini warnanya ada bermacam-macam ya. Kayak tadi aku bilang, sini ada merah, ada putih, keabu-abuan, kemudian ada coklat muda, ada coklat tua juga di sini. Terus habis itu ada krem juga di sini. Dah. Ini artikulasinya intinya bagus lah. Ya pokoknya gitu, ini karena dibentar lagi azan makanya aku harus buru-buru selesai. Ya alhamdulillah, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terakhir yang belum aku bahas itu matanya di sini. Aku lupa. Tadi aku sempat mau bahas. Ini matanya berbeda dengan yang dua yang lain tadi. Jadi ini matanya itu sebenarnya bisa kayak ngelihat kita gitu. Kalau yang tadi kan di luar. Kalau ini yang hitamnya di dalam. Kelihatan nggak? Kayak hitam-hitamnya itu udah di dalam matanya gitu, bukan di luar. Jadi yang kalau misalnya diginiin dia nggak kena sama jari kita gitu. Pokoknya ilusi optik dah, dia bisa kayak ngelihat kita gitu. Dia ini terlalu ujung sini, kalau misalnya kita lihat sini tetap dia ngelihat ke kita gitu. Ini ke depan kayak nggak ada itemnya gitu, kayak dia ngelihat ke depan. Nah intinya pokoknya kayak gitu. Ya udah gitu aja.